Shalom Bapak Ibu, Shalom semua. Judul renungan kita adalah Gereja Akhir Zaman. Di gereja mula-mula saat firman Tuhan diberitakan, ada mujizat terjadi. Orang yang kerasukan iblis dibebaskan, orang lumpuh melompat dan berjalan, orang mati dibangkitkan. Bahkan saat Petrus berkhotbah hanya sekitar 5 menit saja, 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Kisah Rasul 2 ayat 41. Wow, luar biasa. Mengapa hal ini tidak terjadi pada gereja di akhir zaman yang seharusnya lebih banyak urapan? Jawabannya, karena gereja mula-mula hidup dalam roh dan masih berkhotbah tentang Tuhan Yesus dan perbuatan-perbuatan besarnya. Sekarang gereja akhir zaman hidup dalam daging karena mengkhotbahkan dan menghidupi hukum Taurat yang dikerjakan oleh usaha manusia. Itu terjadi di gereja Galatia, sehingga Rasul Paulus menegur mereka. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging? Allah juga pada kitab Wahyu menegur gereja Laodikia, gambaran gereja akhir zaman, karena melakukan kesalahan yang sama. Mereka som-som tuku, tidak dingin dan tidak panas, karena mencampur hukum Taurat dengan anugerah Tuhan Yesus. Yang paling parah, Tuhan Yesus berdiri di buka pintu dan mengetok. Itu berarti Tuhan Yesus telah dipinggirkan gereja, tidak pernah dikhotbahkan lagi di gereja. Coba Anda hitung, berapa kali pendeta dalam berkhotbah menyebut nama Yesus? Anda akan terkejut, bisa tidak ada sama sekali. Buktikan aja sendiri. Allah berkata dalam Kisah Rasul 15 ayat 16 sampai dengan 17, Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Jadi pada akhir zaman Allah akan membangun kembali pondok Daud, supaya semua orang kembali mencari Tuhan Yesus. Saat itulah Tuhan Yesus siap untuk datang kembali, karena semua orang menantikan Dia. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.